Kali ini kita masih berada di bagian 5 yang berjudul Tantangan Terbesar adalah Sukses. Namun kita akan masuk ke topik baru, yaitu topik 12 yang berjudul Keterpisahan Memang Terjadi. Topik 12 ini akan kita bagi menjadi 2 bagian ya. Topik 12. Keterpisahan memang terjadi. Walmart dimulai dari kecil, begitu pula Microsoft, begitu pula Apple, begitu pula General Electric dan Ford, dan hampir setiap perusahaan yang telah menjadi besar. Mereka tidak memulai dengan akuisisi atau perluasan, atau mencapai ukuran massal dalam semalam. Hampir setiap perusahaan atau organisasi dimulai dengan cara yang sama, dari sebuah gagasan. Terlepas dari apakah suatu organisasi tumbuh menjadi korporasi miliaran dolar seperti Walmart atau gagal di beberapa tahun pertama, sebagian besar dari mereka dimulai dengan satu orang atau sekelompok kecil orang yang memiliki sebuah gagasan. Bahkan, Amerika Serikat pun dimulai dengan cara yang sama. Pada awalnya, gagasan-gagasan dinyalakan oleh passion. Emosi yang sangat mendorong itu yang membuat kita melakukan hal-hal yang tidak rasional. Passion itu menggerakkan banyak orang untuk melakukan pengorbanan agar sebuah isu perjuangan yang lebih besar dari mereka sendiri bisa diwujudkan. Beberapa berhenti sekolah atau berhenti dari pekerjaan yang baik dengan gaji dan tunjangan yang baik untuk mencoba mandiri. Beberapa bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang tanpa berpikir 2 kali. Terkadang mengorbankan kestabilan relasi atau bahkan kesehatan pribadi mereka. Passion ini begitu merasuki dan menyemangati sehingga juga bisa mempengaruhi orang lain. Terinspirasi oleh visi pendiri, banyak pegawai dini yang menunjukkan perilaku pelopor yang klasik. Mengandalkan nalurinya, para pegawai pertama ini juga meninggalkan pekerjaan yang sangat baik dan bersedia menerima gaji yang lebih rendah untuk bergabung dengan sebuah organisasi yang secara statistik memiliki peluang 90% untuk gagal. Tetapi, statistik tidaklah penting. Passion dan optimisme sedang berjaya dan energi sedang sangat tinggi. Seperti semua penganut dini, perilaku orang-orang yang bergabung di saat awal ini lebih banyak bicara tentang diri mereka sendiri daripada tentang masa depan perusahaan. Tetapi, alasan dari begitu banyak bisnis kecil gagal adalah karena passion saja tidaklah cukup. Agar bisa bertahan, passion membutuhkan struktur. Sebuah mengapa tanpa bagaimana, passion tanpa struktur, memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk gagal. Anda ingat saat .com sedang menjulang? Begitu banyak passion, tetapi tidak ada struktur. Tetapi para titan di Endicott House tidak mengalami masalah ini. Mereka mengetahui bagaimana caranya membangun sistem dan proses untuk melihat perusahaannya tumbuh. Mereka berada di 10% angka statistik dari bisnis kecil yang tidak gagal dalam 3 tahun pertamanya. Malah sebenarnya banyak dari mereka yang berlanjut dengan sangat sukses. Mereka memiliki tantangan yang berbeda. Passion membutuhkan struktur menyintas, tetapi struktur membutuhkan passion untuk bertumbuh. Inilah yang saya saksikan di pertempuran para titan itu. Saya melihat sebuah ruangan yang dipenuhi orang-orang yang memiliki passion cukup besar untuk memulai bisnis, dan pengetahuan yang cukup banyak untuk membangun sistem dan struktur untuk menyintas dan bahkan sukses. Tetapi, setelah bertahun-tahun berfokus untuk mengubah visi menjadi bisnis yang bisa dilaksanakan,
banyak yang mulai terpaku pada apa yang organisasi lakukan atau bagaimana mereka melakukannya. Hanya mengamati keuangan dan beberapa hasil lain yang mudah diukur dan terpaku pada bagaimana mereka mencapai hasil-hasil yang kasat mata itu, mereka berhenti berfokus pada mengapa mereka memulai bisnis pada awalnya. Ini juga terjadi pada Walmart, sebuah perusahaan yang awalnya terobsesi untuk melayani masyarakat menjadi terobsesi untuk mencapai tujuan. Seperti Walmart, para wirausahawan Endicott itu sebelumnya berpikir, bertindak, dan berkomunikasi dari dalam keluar seperti lingkaran emas. Dari mengapa ke apa. Tetapi ketika mereka semakin sukses, prosesnya menjadi terbalik. Sekarang apa didahulukan dan semua sistem serta proses ditujukan untuk mengejar hasil-hasil yang kasat mata. Penyebab perubahan ini sebenarnya sederhana. Mereka menderita keterpisahan dan mengapa mereka menjadi kabur. Subjudul: Tantangan terbesar adalah sukses. Satu tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh setiap organisasi adalah sukses. Ketika perusahaan masih kecil, si pendiri mengandalkan nalurinya untuk membuat keputusan-keputusan besar, mulai dari pemasaran sampai produksi, strategi sampai taktik, menerima dan memecat karyawan. Semua keputusan yang dibuat oleh para pendiri akan dirasa benar jika dia mempercayai nalurinya. Tetapi ketika organisasi bertumbuh dan semakin sukses, menjadi mustahil bagi satu orang untuk membuat semua keputusan besar. Pendiri bukan saja harus mempercayai dan mengandalkan orang lain untuk membuat keputusan besar, tetapi orang-orang itu juga akan mulai memilih orang yang akan dipekerjakannya. Dan perlahan tetapi pasti, ketika megafon itu bertumbuh, kejelasan mengapa mulai melarut. Jika naluri adalah saringan untuk keputusan-keputusan dini, kasus-kasus rasional dan data empiris sering berfungsi sebagai dasar tunggal untuk keputusan-keputusan di masa selanjutnya. Semua organisasi yang mengalami keterpisahan tidaklah lagi terinspirasi oleh isu perjuangan yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Mereka hanya datang ke kantor, mengelola sistem, dan bekerja untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Tidak ada lagi katedral yang dibangun. Passion sudah hilang dan inspirasi sangat minim. Pada titik itu, bagi sebagian besar orang yang datang setiap hari ke kantor, apa yang mereka lakukan hanyalah suatu pekerjaan. Jika ini yang dirasakan oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi atau perusahaan, bayangkan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berada di luar. Maka tidak mengherankan bahwa manipulasi mulai mendominasi. Bukan hanya dalam cara perusahaan menjual produknya, tetapi juga dalam mempertahankan pegawai, bonus, promosi, dan rayuan lainnya. Bahkan menanamkan rasa takut pada orang-orang menjadi satu-satunya cara untuk mempertahankan pegawai yang berbakat. Itu tidaklah menginspirasi. Diagram di atas menggambarkan kehidupan suatu organisasi. Diagram itu memiliki sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah waktu, sumbu Y adalah uang atau ukuran lain. Lalu, di antara sumbu X dan Y tersebut, ada garis linear, yaitu garis apa, dan garis linear namun setelah 50% menjadi stabil, itu adalah garis mengapa. Diagram di atas menggambarkan kehidupan suatu organisasi. Garis teratas mewakili pertumbuhan dari apa yang dilakukan oleh perusahaan.
Bagi sebuah perusahaan, biasanya ukurannya itu adalah uang, laba, pendapatan, EBITDA, harga saham, atau pertumbuhan di saham pasar. Tetapi, ukuran ini bisa apa saja, tergantung pada apa yang dilakukan oleh organisasi. Jika kegiatan organisasi itu adalah menyelamatkan anak anjing yang tersesat, maka ukurannya adalah jumlah anak anjing yang berhasil diselamatkan. Pada dasarnya, sangatlah sederhana mengukur pertumbuhan dari apa yang dilakukan oleh organisasi. Bagaimanapun, apa akan kasat mata dan mudah dihitung. Garis kedua mewakili mengapa. Kejelasan dari tujuan, isu perjuangan atau kepercayaan pendirinya. Tujuannya adalah memastikan bahwa ukuran pertumbuhan dari apa dan kejelasan tentang mengapa akan tetap selaras. Dengan kata lain, ketika kerasnya suara dari megafon meningkat, pesan yang mengalir melalui megafon itu harus tetap jelas. Kerasnya suara dari megafon hanya datang dari pertumbuhan apa. Ketika ukuran ini bertumbuh, setiap perusahaan dapat menjadi perusahaan terkemuka. Tetapi, kemampuannya untuk menginspirasi, untuk memelihara kejelasan mengapanya lah yang memberi kemampuan kepada sedikit perusahaan untuk memimpin. Begitu kejelasan tentang mengapa mulai kabur, terjadilah keterpisahan. Pada titik ini, organisasi mungkin bersuara keras, tetapi pesannya sudah tidak jelas lagi. Ketika organisasi masih kecil, apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya sangat sejajar. Lahir dari kepribadian pendirinya, sangatlah mudah bagi para pelopor untuk paham. Kejelasan dari mengapa biasanya dimengerti karena sumber passionnya ada di tempat yang dekat. Malah sebenarnya secara fisik datang ke kantor setiap hari. Di sebagian besar bisnis kecil, semua pegawai berjejal di ruangan yang sama dan bergaul bersama. Hanya dengan berada di dekat pendiri yang karismatik, perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang istimewa dapat tumbuh dengan subur. Bisnis kecil yang tetap nyaman untuk tetap kecil tidaklah terlalu perlu mengartikulasikan mengapanya, walau mungkin mereka perlu lebih efisien. Bagi organisasi yang ingin lulus tes bus sekolah, untuk menjadi organisasi $1 miliar atau bekerja di skala yang cukup besar untuk menggeser pasar atau masyarakat, akan sangat penting untuk mengelola dirinya ketika melewati saat keterpisahan. Tes bus sekolah adalah sebuah metafora sederhana. Jika seorang pendiri atau pemimpin organisasi tertabrak bus sekolah, apakah organisasi akan tetap tumbuh dengan kecepatan yang sama tanpa kepemimpinannya? Begitu banyak organisasi yang dibangun dengan kekuatan satu kepribadian, sehingga kepergian orang ini dapat menimbulkan kesulitan yang bermakna. Persoalannya bukanlah jika itu terjadi. Semua pendiri pada akhirnya akan pergi atau meninggal. Tetapi, kapan dan bagaimana menyiapkan organisasi untuk kepergian yang tak terelakkan itu? Tantangannya bukanlah terus bergantung pada pemimpin, tetapi menemukan cara-cara yang efektif agar visi sang pendiri bisa hidup untuk selamanya. Untuk lulus tes bus sekolah, agar suatu organisasi bisa terus menginspirasi dan memimpin selepas masa hidup pendirinya, mengapanya sang pendiri harus disarikan dan dipadukan ke dalam budaya perusahaan. Sebuah rencana suksesi yang kuat sebaiknya bertujuan untuk menemukan seorang pemimpin yang terinspirasi oleh isu perjuangan yang pada awalnya membuat organisasi didirikan dan siap memimpinnya ke generasi berikutnya. Pemimpin dan pegawai di masa depan harus terinspirasi oleh sesuatu yang lebih besar daripada kekuatan kepribadian pendirinya.
dan harus bisa melihat lebih jauh daripada sekedar laba dan nilai pemegang saham. Microsoft telah mengalami keterpisahan, tetapi tidak terlalu jauh sehingga tidak bisa dikembalikan ke jalan yang benar. Ada suatu saat belum lama berselang, ketika orang-orang di Microsoft muncul kerja setiap hari untuk mengubah dunia. Dan mereka telah melakukannya. Apa yang telah dicapai oleh Microsoft, menempatkan sebuah komputer pribadi di setiap meja, telah mengubah cara hidup kita secara dramatis. Tetapi kemudian, mengapa mereka mulai kabur? Sekarang ini, hanya sedikit orang di Microsoft yang diinstruksikan untuk melakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuk membantu orang-orang lebih produktif sehingga mereka dapat mencapai potensi terbesarnya. Alih-alih begitu, Microsoft hanya menjadi sebuah perusahaan piranti lunak. Jika kita mengunjungi kantor pusat Microsoft di Redmond, Washington, kita akan menemukan bahwa meskipun mengapa mereka telah agak kabur, mengapa itu belum sepenuhnya hilang. Perasaan akan suatu isu perjuangan, hasrat untuk mengubah dunia itu masih ada di sana. Tetapi tidak terlalu fokus karena mereka disibukkan oleh bagaimana dan apa yang mereka lakukan. Microsoft mempunyai peluang yang sangat besar untuk menjelaskan mengapanya dan mendapatkan kembali inspirasi yang telah membawa mereka ke tempat mereka berada kini. Jika mereka tidak melakukannya, jika yang mereka lakukan hanyalah mengelola apa dan terus mengabaikan mengapa, mereka akan berakhir seperti America Online, sebuah perusahaan yang telah terlalu jauh melewati keterpisahan sehingga mengapa mereka telah benar-benar hilang. Nyaris tidak ada tanda-tanda dari mengapa orisinil yang masih tersisa. Dulu, America Online bisa menginspirasi, seperti Google di masa kini. American Online adalah perusahaan yang dikejar oleh para calon pegawai. Orang-orang bergegas pindah ke Virginia untuk bekerja di perusahaan yang menakjubkan ini, yang sedang mengubah aturan-aturan bisnis. Dan memang benar bahwa seperti semua perusahaan yang menginspirasi, American Online memulai perubahan yang mengubah cara kita melakukan segalanya. Mereka menginspirasi sebuah bangsa untuk masuk ke dalam jaringan online. Isu perjuangan mereka sangat jelas dan keputusan-keputusan mereka diatur oleh mengapa mereka. Tujuan mereka adalah membuat lebih banyak orang yang online. Bahkan jika keputusan-keputusan mereka dalam mengejar tujuan itu sempat mengacaukan bisnis mereka dalam jangka pendek. Dengan berfokus pada mengapa, American Online lebih maju dari pesaingnya dengan memutuskan untuk mengubah dari biaya akses internet per jam ke biaya bulanan tanpa batas pemakaian. Suatu keputusan yang menciptakan begitu banyak lalu lintas online sampai membuat server mereka padam. Mengingat dampaknya, keputusan itu tidaklah praktis atau rasional, tetapi itu adalah pilihan yang tepat untuk membantu menghidupkan isu perjuangan mereka. Padamnya sistem mereka karena bertambahnya lalu lintas hanya mendorong mereka bekerja lebih keras lagi untuk menghadapi persoalan itu, untuk memastikan Amerika bisa benar-benar memasuki dan tetap online. Pada masa itu, memiliki alamat surat elektronik American Online adalah suatu kebanggaan, sebuah tanda bahwa pemiliknya adalah bagian dari revolusi internet. Sekarang ini, masih memiliki alamat surat elektronik American Online adalah lambang dari ketinggalan zaman. Perubahan yang dramatis dari makna sesuatu yang sederhana @aol.com adalah sebuah bukti lain bahwa isu perjuangan perusahaan telah lama ditinggalkan. Tanpa mengapa yang jelas, hanya ukuran dan momentum yang dimiliki oleh American Online untuk tetap bertahan.
Perusahaan ini sudah tidak menginspirasi lagi, tidak bagi orang-orang yang bekerja di sana, juga tidak bagi orang-orang yang berada di luar perusahaan. Kita sudah tidak lagi membicarakannya seperti dulu, dan sudah pasti kita tidak merasakan hal yang sama tentang mereka. Kita tidak membandingkan mereka dengan Google atau Facebook atau perusahaan pengubah industri lainnya di masa kini. Seperti kereta barang yang sangat besar yang sedang direm, masih akan diperlukan bermil-mil sebelum kereta ini berhenti total. Ini hanya soal fisika. Paling-paling ukuran American Online yang besar masih akan membantu mereka untuk berjalan perlahan. Tetapi tanpa sebuah tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan yang lebih mendorong, perusahaan ini hanyalah sebuah kumpulan barang. Mungkin akhirnya akan dipreteli dan dijual sebagai barang bekas, teknologi atau pelanggannya. Dan ini akan sangat menyedihkan mengingat betapa menginspirasinya American Online di masa lalu. Bukanlah kebetulan bahwa wirausahawan yang sukses merindukan masa-masa awalnya. Bukanlah kebetulan bahwa perusahaan besar bicara tentang kembali ke hal-hal dasar. Yang mereka rindukan adalah saat sebelum keterpisahan. Dan mereka memang benar. Mereka memang perlu kembali ke saat ketika apa yang mereka lakukan betul-betul sejajar dengan mengapa mereka melakukannya. Jika mereka terus berada di jalan yang berfokus pada pertumbuhan apa dengan mengabaikan mengapa, suara yang lebih keras tetapi lebih kabur, maka kemampuan mereka untuk tumbuh pesat dan menginspirasi selama bertahun-tahun akan sangat diragukan. Perusahaan-perusahaan seperti Walmart, Microsoft, Starbucks, Gap, Dell, dan banyak lainnya yang dulu sangat istimewa telah mengalami suatu keterpisahan. Jika mereka tidak bisa menangkap kembali mengapanya dan menginspirasi kembali orang-orang yang berada di dalam dan di luar organisasi, maka mereka semua akan berakhir seperti American Online, bukan seperti diri mereka yang dulu. Subjudul, apa yang bisa diukur akan bisa diselesaikan. Di musim gugur tahun pertamanya di sekolah tinggi, Christina Harbridge mulai mencari pekerjaan paruh waktu. Tergelitik oleh prospek bekerja di bisnis barang antik, dia merespons sebuah iklan koran di Sacramento untuk melakukan pekerjaan sebagai kolektor. Tetapi Harbridge segera menemukan bahwa tugasnya hanyalah mengarsipkan kertas-kertas untuk sebuah agen koleksi. Dan bahkan pada saat itu dia masih tidak tahu apa artinya. Kantor koleksi itu terdiri atas sebuah ruangan besar dengan lusinan meja telepon. Setiap meja diisi oleh seorang kolektor utang yang tugasnya menelpon sebuah daftar panjang bisnis dan perorangan yang berutang uang. Pengaturan ruangan itu tidak memungkinkan privacy. Semua orang bisa mendengar telepon orang lain. Harbridge langsung terkesan oleh nada keras yang digunakan oleh semua kolektor kepada orang-orang yang mereka tagih. Mereka memburu dan praktisnya mengancam mereka. Katanya, mereka akan melakukan apapun untuk mendapat informasi dari mereka. Harbridge mengenali bahwa pemilik perusahaan dan semua kolektor itu adalah orang yang ramah dan murah hati. Mereka saling tolong-menolong, saling mendengarkan, dan bahkan bergabung untuk mensponsori sebuah keluarga tunawisma di masa hari raya. Tetapi ketika mereka berada di telepon untuk menagih hutang, orang-orang ini berubah menjadi pasif-agresif, kasar, dan sering sekali kejam. Ini bukan karena mereka orang-orang yang buruk, tetapi karena mereka diberi imbalan untuk menjadi seperti itu. Perilaku menekan mereka memang masuk akal. Apa yang bisa diukur akan bisa diselesaikan.
kata pembimbing penjualan yang terkenal, Jack Daly. Dan di dunia penagihan utang, penelpon akan diberi bonus berdasarkan berapa banyak uang yang berhasil mereka tagih. Ini menghasilkan sebuah industri yang mengancam, mendesak, memburu, dan menyebalkan. Tak lama kemudian, Hardbridge menemukan dirinya menganut sikap yang sama ketika bicara dengan orang-orang yang berutang. Di telepon, aku mulai memperlakukan orang-orang seperti semua orang lain di kantor itu memperlakukan mereka. Katanya, merasa bahwa apa yang sedang dilakukannya sangat timpang dengan mengapanya, Hardbridge memutuskan harus ada cara lain. Saya terpikir bahwa untuk memulai suatu agensi yang menagih utang dengan cara yang manis, katanya. Orang-orang di dalam bisnis penagihan menganggap Hardbridge naif, jika bukan gila. Dan mungkin memang begitu. Pada tahun 1993, Hardbridge pindah ke San Francisco dan memulai firma penagihannya sendiri, Bridgeport Financial. Berlandas pada kepercayaan bahwa agen penagihan akan lebih sukses jika memperlakukan orang dengan hormat daripada mengancam. Hardbridge membangun perusahaannya di atas mengapanya, bahwa tiap orang mempunyai kisah dan berhak untuk didengarkan. Pendekatannya adalah setiap agennya berusaha membangun relasi dengan orang yang berhutang melalui telepon yang berlangsung selama 3 menit. Tujuannya adalah mengetahui segala sesuatu yang bisa mereka ketahui tentang situasi orang itu. Apakah mereka mempunyai cara untuk membayar utang? Apakah mereka akan mau menyetujui suatu rencana pembayaran? Adakah alasan untuk gagal membayar yang terkait dengan situasi jangka pendek? Kami akan membuat orang menceritakan kebenaran kepada kami, katanya. Tentunya kami mempunyai bagian hukum, tetapi kami berusaha untuk tidak menggunakannya. Tetapi Hardbridge tahu bahwa terlepas dari niatnya, jika dia mengukur hasil dengan cara yang sama seperti orang lain, maka akan muncul perilaku buruk yang sama. Jadi, dia menetapkan cara baru untuk memberi imbalan kepada orang-orangnya. Dia menemukan sebuah cara untuk mengukur mengapa. Di Bridgeport Financial, bonus bukan diberikan sesuai dengan uang yang berhasil ditagih, namun diberikan berdasarkan berapa banyak kartu ucapan terima kasih yang dikirim agen-agennya. Ini lebih sulit daripada kedengarannya. Mengirim kartu ucapan terima kasih kepada seseorang untuk waktu yang telah dia luangkan untuk bicara di telepon akan memiliki beberapa prasyarat. Pertama, Hardbridge harus memperkerjakan orang-orang yang percaya pada apa yang dia percayai. Dia harus mempekerjakan orang yang cocok. Jika pegawainya tidak percaya bahwa setiap orang berhak untuk didengarkan, maka itu tidak akan berhasil. Hanya pegawai yang cocok yang akan bisa menciptakan lingkungan di telepon yang akan bisa memastikan pengiriman kartu ucapan terima kasih itu. Walaupun tujuan dari panggilan telepon itu adalah menagih hutang. Hardbridge mengukur mengapa perusahaannya ada, bukan apa yang mereka lakukan. Dan hasilnya adalah sebuah budaya di mana belas kasih dihargai di atas semua yang lain. Tetapi bagaimana dengan hasil yang lain? Bagaimana dengan hasil keuangan? Hasil yang dikejar oleh sebagian besar bisnis. Bridgeport Financial berhasil mengumpulkan 300% lebih banyak daripada angka rata-rata di industri penagihan utang. Lebih dari itu, sebagian besar orang dan perusahaan yang pada awalnya dikejar untuk membayar utang, akhirnya malah lebih banyak berbisnis dengan perusahaan yang awalnya telah meminta agensi penagihan untuk mengejar mereka. Ini nyaris tidak pernah terjadi di dalam industri penagihan utang. Bisnis Hardbridge sukses bukan hanya karena dia mengetahui mengapa dia melakukan hal yang dia lakukan, tetapi karena dia menemukan cara untuk mengukur mengapanya itu.
Pertumbuhan perusahaannya bersuara keras dan isu perjuangannya terdengar dengan jelas. Dia memulai dengan mengapa dan sisanya hanya mengikuti. Sebagian besar organisasi masa kini menggunakan ukuran yang sangat jelas untuk melacak kemajuan dan pertumbuhan dari apa yang mereka lakukan. Biasanya ukuran itu adalah uang. Sayangnya, kita jarang memiliki ukuran untuk memastikan tetap jelasnya suatu mengapa. Selama 10 tahun terakhir, Duane Honore telah menjalankan perusahaan konstruksi komersialnya sendiri di Baton Rouge, Louisiana, suatu keahlian yang dia pelajari dari ayahnya. Sebagai pemimpin dengan perasaan yang mendalam terhadap tujuan, beberapa tahun yang lalu dia menciptakan sebuah sistem yang cemerlang untuk memastikan agar nilai-nilainya terus diteguhkan di dalam budaya perusahaannya. Dia menemukan cara untuk mengukur sesuatu yang hanya bisa diucapkan belaka oleh sebagian besar orang. Keseimbangan kerja hidup. Honore percaya bahwa orang tidak boleh menghabiskan seluruh waktunya di tempat kerja, tetapi mereka harus meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga. Setiap pegawai di Honore Construction wajib mencatat waktu kedatangannya di pagi hari dan kepulangannya di sore hari. Tetapi ada yang berbeda di sini. Mereka harus datang di antara pukul 8 sampai 8.30 pagi dan keluar pada pukul 17 sampai 17.30 sore. Jika tinggal lebih larut, mereka akan dikeluarkan dari daftar penerima bonus karena pegawai tahu bahwa mereka harus pergi pada pukul 17.30. Waktu yang disia-siakan menjadi sangat minim. Produktivitas meninggi dan pergantian tenaga kerja menurun. Pertimbangkan saja berapa banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan pada hari sebelum kita pergi berlibur. Sekarang bayangkan setiap hari seperti itu. Itulah yang ditemukan oleh Duane Honore, karena dia mencari tahu bagaimana caranya mengukur sebuah nilai yang sangat dia hargai, maka nilai itu dirangkul orang. Yang terpenting, karena tindakan Honore lulus tes Ledry, maka orang lain dapat dengan jelas melihat apa yang dia percayai. Uang adalah ukuran yang sangat sah dari barang yang telah dijual atau jasa yang telah diserahkan. Tetapi uang tidak bisa menghitung nilai. Hanya karena seseorang menghasilkan banyak uang, belum tentu berarti dia menyediakan banyak nilai. Begitu pula, hanya karena seseorang menghasilkan sedikit uang, belum tentu berarti dia hanya menyediakan sedikit nilai. Hanya dengan mengukur jumlah barang yang terjual atau uang yang didapatkan, tidak membuat kita bisa mendapat petunjuk tentang nilai. Nilai adalah suatu perasaan, bukan suatu kalkulasi. Nilai adalah persepsi. Orang bisa mengatakan bahwa suatu produk dengan banyak tambahan aksesoris yang dijual dengan harga lebih murah akan memiliki nilai yang lebih besar. Tetapi, menurut standar siapa? Dulu, paman saya membuat raket tenis. Raket-raketnya dibuat di pabrik yang sama dengan raket bermerek terkenal. Mereka dibuat dengan bahan yang sama, di mesin yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah ketika keluar dari perakitan, raket-raket paman saya tidak memasang logo merek yang terkenal di produk itu. Raket paman saya dijual dengan harga yang lebih murah, di peritel yang sama, di sisi raket yang bermerek. Berbulan-bulan, raket yang bermerek terjual lebih banyak daripada raket generik. Mengapa? Karena orang memandang nilai dari raket bermerek dan bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk perasaan itu. Menurut pertimbangan rasional, raket generik menawarkan nilai yang lebih baik. Tetapi, sekali lagi, nilai adalah persepsi, bukan kalkulasi. Dan itulah sebabnya perusahaan menanam modal besar untuk merek mereka. Tetapi,
Merek yang kuat, seperti semua faktor tak kasat mata lain yang berkontribusi kepada persepsi nilai, dimulai dengan rasa mengapa yang jelas. Jika orang-orang yang berada di luar megafon ikut mempercayai apa yang kita percayai, dan jika kita menyampaikan kepercayaan itu dengan jelas dalam segala sesuatu yang kita katakan dan lakukan, maka kepercayaan akan muncul dan nilai akan ditangkap. Ketika itu terjadi, pembeli yang setia akan selalu merasionalisasikan harga tinggi yang mereka bayar atau ketidaknyamanan yang mereka alami untuk mendapatkan perasaan itu. Bagi mereka, pengorbanan waktu atau uang itu memang sesuatu yang pantas. Mereka akan mencoba menjelaskan bahwa rasa nilai mereka datang dari kualitas atau fitur atau beberapa unsur lain yang mudah untuk ditunjuk. Tetapi sebenarnya bukan itu. Semua itu adalah faktor luar dan perasaan yang mereka dapatkan datang dari dalam diri mereka. Ketika orang dapat menunjuk ke sebuah perusahaan dan dengan jelas mengartikulasikan apa yang dipercayai oleh perusahaan dan menggunakan kata-kata yang tidak berkaitan dengan harga, kualitas, jasa, dan fitur, maka itu adalah bukti bahwa perusahaan telah sukses melewati titik keterpisahannya. Ketika orang-orang menjelaskan nilai yang mereka tangkap dengan kata-kata yang naluriah dan menyemangati seperti cinta, maka itu adalah tanda yang pasti bahwa ada rasa tentang mengapa yang jelas. Ini adalah akhir dari topik ke-12 bagian pertama. Selanjutnya kita masih berada di topik ke-12, namun kita akan memasuki subjudul yang baru, yaitu suksesi yang baik akan menjaga mengapa tetap hidup.